my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini, Movinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Movinka. Nah, kali ini aku akan nge-review sebuah film. Lebih tepatnya akan memperbandingkan sebuah film berjudul Little Woman yang dari tahun 1994 sama yang tahun 2019. Jadi kedua film ini adalah all time favorite dan dua-duanya masuk ke nominasi Oscar. Yang 94 masuk tiga kategori Oscar, yang ke 2019 itu masuk 6 nominasi Oscar. Nah, karena aku akan coba berbandingkan, jadi ini isinya akan full spoiler. Kira-kira nantinya aku lebih suka yang mana ya? Nah, untuk yang pertama itu dari segi alur, yang tahun 94 itu alurnya maju dari mulai mereka masa ABG, masa kecil sampai mereka dewasa, sedangkan yang tahun 2019 itu adalah alurnya maju mundur. Mungkin kalau yang belum nonton film yang pertama, mungkin nonton yang kedua tuh mungkin awal agak bingung ya gitu, karena mana yang flashback, mana yang istilahnya udah zaman sekarang agak bingung. Nah, tipsnya cara beda ini adalah ketika tone dan lighting warnanya itu agak ke kuning, ke coklatan, lebih hangat kayak gitu, itu adalah yang jadul, yang masa mereka itu masih 7 tahun yang lalu gitu. Kalau yang warnanya lebih kayak terang, lebih bluish gitu adalah yang tahun masa sekarang gitu maksudnya gitu. Yang kedua, untuk perbandingan tahunnya, yang film yang pertama itu 94 itu dia perbedaannya hanya 4 tahun. Yang film yang 2019 itu bedanya 7 tahun dengan tadi ya alur maju mundur itu. Dan untuk dari segi opening aja itu udah beda openingnya. Jadi kalau yang tahun 94 itu dari awal tuh mereka udah menunjukin kehangatan keluarga, gimana mereka dari awal malam Natal saat itu berkumpul lalu membaca surat dari bapaknya gitu. Karena kalau yang 2019 itu senternya tuh udah kelihatan, si opening itu adalah ketika si Joe gitu ya, dia nggak salah lagi ngajuin tulisan buat jadi novel. Jadi yang 2019 itu udah kayak ketahuan, oh oke, dia ini bakal jadi tokoh utamanya. Kalau yang film yang jadulnya itu 94 itu kayak masih belum kelihatan nih gitu, karena porsinya awal-awal masih sama siapa sih sebenarnya jadi tokoh utamanya. Nah, untuk si karakter Amy March sendiri, itu anak mereka paling kecil, yang tahun 94 itu diperankan oleh 2 orang. Yang masa kecilnya itu si Kirsten Dunst, waktu si Amy masih kira-kira umur kayak, ya mungkin 10 tahunan kali ya gitu. Sedangkan yang waktu mereka si Amy-nya udah gede, itu diperankan oleh tokoh lain, saya lupa siapa. Kalau yang di tahun 2019 ini, tokohnya itu si Amy March itu oleh 1 orang aja, yaitu si Florence Pugh. Jadi dari dia yang masih kecil sampai dia dewasa itu hanya diperankan oleh 1 orang aja gitu. Nah, untuk kostumnya sendiri ini gitu ya. Jadi memang dua-duanya ini masuk dalam nominasi Oscar di si 2 film ini. Tapi untuk yang tahun 94 itu bajunya tuh kayak lebih mewah, lebih klasik, lebih pokoknya kelihatan banget gitu, istilahnya zaman dulu kan setting itu tahun 1860 ya. Nah, sedangkan yang film tahun 2019 itu ada beberapa saat tuh mereka kayak lebih casual, meskipun tetap klasik ya, tetap jadul tahun ala-ala tahun abad 18, tapi ada beberapa yang ada yang dipakein topi, dipakein shawl. Sementara aku pernah nonton juga nih reviewnya dari seorang yang fashionista gitu, dia ngerti tentang fashion gitu. Sebenarnya tahun 2019 itu analah kostum itu banyak banget yang ngaco gitu. Maksudnya ngaco di sini tetap bagus tapi nggak sesuai dengan tanggal tahun aslinya itu tahun tahun 1860 gitu, yang seharusnya gitu kan tahun segitu itu cewek-cewek itu kalau keluar rumah tuh harus pakai bone gitu, kayak topi yang kayak modelnya kayak gitulah. Terus nah yang paling ngaco tuh adalah bajunya si Joe pas yang di akhir gitu, scene akhir itu sebenarnya nggak ada, tahun segitu tuh baju kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi aku nggak tahu apakah emang sengaja dibikin mungkin karena lebih dimodernin dikit gitu kan. Nah, untuk love story-nya antara si Joe dan Laurie gitu ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi yang tahun 94 itu mereka udah kayak istilahnya friendzone lah, deket banget. Si Laurie-nya suka sama si Joe tapi si Joe-nya nggak ada perasaan apa-apa. Jadi pas ditolak pun ya udah gitu kan. Dan pas akhirnya si Laurie nikah sama Amy, si Joe-nya tuh ya kaget lah pasti, cuman dia nggak yang kayak ngerasa sedih, aduh gimana ya udah nikah sama dia, gue udah I'm happy for you gitu. Sedangkan yang tahun 2019 ini gitu, jadi pas awal-awal si Joe kan nolak Laurie nih gitu, ternyata
pas sudah si Laurie pergi, si Jo tuh kayak udah mulai kangen, mulai kayak gue sayang deh sama dia, kalau dia nembak gue lagi, gue mau deh sama dia gitu kan. Lagi kayak gitu, tiba-tiba si Laurie datang, terus dia bilang, ya intinya dia udah nikah lah sama si Amy gitu. Terus si Jo-nya tuh sedih banget di situ tuh. Kayak yang gimana ya, di saat gue udah mulai suka cinta sama lo, tapi lo tiba-tiba malah kawin sama adik gue. Kan gimana tiba-tiba lagi nikahnya, buset sakit banget kan hatinya gitu kan. Untuk ending scene-nya juga ada sedikit berbeda gitu kan, yang tahun 94 itu gimana akhirnya si Joe itu yang nyamperin si Depa dosen yang mereka saling suka gitu, udah happy ending gitu aja, simple. Sedangkan yang tahun 2019 itu endingnya tuh apa ya, kelihatan banget keluarganya gimana gitu kan, masing-masing yang udah punya anak, yang punya bayi, yang akhirnya pada ngumpul berkeluarga, dan itu menurut aku tuh kayak lebih bagus sih, lebih ngena di ending yang 2019 yang akhirnya mereka ngumpul bareng, terus ulang tahun si Marmee kan ibunya, pokoknya terakhir lagi ada lagi salah, si Jo-nya jadilah sebuah buku berjudul Little Woman. Itu pokoknya top banget sih endingnya. Nah, yang aku suka dari tahun yang 94 ini sebenarnya personal banget sih, ini karena mengingatkan aku akan childhood memories, dimana waktu itu masih kecil, masih SD, almarhum mamaku nyewa laserdisc berjudul Little Woman, yang mana tokohnya tuh orangnya cantik-cantik banget, terus aktris idola aku semua tahun 90-an, mulai dari kayak Winona Ryder, terus Claire Danes, terus si Kirsten Dunst gitu. Nah, waktu itu kan memang belum ada teks ya di laserdisc, jadi aku sebenarnya nggak ngerti itu sebenarnya ngomongnya apaan gitu, filmnya tentang apa segala macam. Tapi karena memang didukung oleh aktris yang cantik, terus kostumnya bagus-bagus, terus musiknya tuh juga bagus itu loh, bikin kangen dengerin musiknya. Dan ini memang itu dia yang aku bikin favorit. Selain itu juga film ini yang jelas lebih klasik ya dibanding tahun sesudahnya. Nah, yang aku kurang suka dari tahun yang 94 itu, pertama ya, karena aku pertama kali nonton, itu gimana ya, kalau ibaratnya nggak gitu relate sama atau nggak suka drama, sebenarnya aku suka drama gitu, cuman memang ini bukan drama yang jenis drama yang disukain semua orang, itu pastinya akan membosankan, karena dia ceritanya tuh apa ya, banyak gitu, konfliknya tuh banyak gitu kan, nggak fokus sama satu orang aja. Terus apa yang aku agak aneh lagi gitu, si Amy kecil yang diperankan oleh Kirsten Dunst sama yang udah dewasa itu kok kayaknya hanya 4 tahun beda, cuman ketika udah dewasa tuh si Amy tuh kayak berubah banget gitu, kayak apa ya istilahnya, yang dulunya dia orangnya belak-belakan gitu kan, nggak bisa ngontrol emosi gitu kan, apa adanya banget, pas udah dewasa kok kayak jaim gitu, kayak beda banget sama si Florence Pugh yang 2019, dia kan meranin Amy kecil, Amy besar gitu. Nah itu tuh sama gitu emosinya, masa kita bisa ngeliat, oh iya Amy tuh kayak gini gitu, gede apa besar tuh dia kayak gini, kayak gitu. Nah, kalau yang aku suka dari tahun 2019 itu, ini nggak tahu kenapa ya, apakah karena aku udah nonton yang versi 94, terus nonton yang 2019 tuh mungkin jadi lebih ngerti, atau memang si sutradara itu jago banget ngedirectnya sama naskahnya, jadi aku ngerasanya 2019 tuh kayak lebih bikin baper, lebih relate, meskipun mereka istilahnya settingnya jadul ya, cuman konflik itu masih bisa relate gitu sama keadaan sekarang gitu kan. Terus kayak adegan si Beth mati gitu ya, kan dibikinnya sesimpel itu, tapi aku nangis bener, nggak tahu kenapa. Mungkin yang versi dapat juga sedih sih gitu kan, cuman nggak tahu kenapa yang 2019 kayak lebih sedih, mungkin simple tapi bikin sedih gitu kan. Nah, yang aku suka juga yang 2019 itu adalah si actingnya Saoirse Ronan itu bagus banget jadi Jo ya. Jadi bukannya si Winona tuh nggak bagus juga, cuman karena nggak tahu ya, aku ngeliatnya Winona tuh kayak ceweknya tuh yang terlalu cantik, terlalu feminin, terlalu anggun gitu kan. Bisa tokohnya si Jo itu kan agak-agak tomboy, rebel kayak gitu kan, tapi si Saoirse Ronan itu kayaknya lebih dapat banget gitu kan si karakter Jo-nya, mungkin karena nggak tahu, mungkin nggak dari mukanya aja, cuman dari gestur dan segala macam tuh lebih dapat, lebih cocok memerankan si Jo gitu. Sama si Timothée Chalamet atau kenapa nih yang jadi si Laurie itu, meskipun dia sebenarnya pikir-pikir agak aneh sih, karena dia dibandingkan si cewek-cewek itu dia jatuhnya agak berondong gitu, mungkin karena mukanya imut apa gimana gitu ya. Tapi si Timothée Chalamet ini nggak tahu kenapa dia ketika jadi Laurie tuh pandangannya tuh ketika dia naksir sama si Jo, sama si Amy itu kayak bikin meleleh gitu, bikin baper gitu nggak sih kayaknya, dibandingin si Christian Bale. Jadi aku suka banget sama dia. Nah, yang kurang aku suka yang tahun 2019, jujur aku pertama kali nonton itu, aku tebak-tebakan gitu. Nih siapa yang jadi Meg, siapa yang jadi Beth, siapa yang jadi Amy gitu. Kalau Jo udah tahu lah ya. Karena aku mikirnya waktu itu si Emma Watson itu kan mukanya muda ya. Nggak tahu ya apa perawakannya gitu. Aku mikirnya si Emma Watson itu kalau nggak Beth,
malah paling kecil si Amy, sedangkan si Florence Pugh menurutku mukanya agak-agak tua gitu, dewasa banget. Aku pikir dia malah jadi kakak pertama, jadi si Meg. Ternyata malah kebalik saudara-saudara. Jadi aku pertama kali tuh kayak kaget, hah gitu kan. Kok si Emma Watson gitu yang mungil gitu dia malah jadi kakak pertama. Terus ya apa namanya si Florence Pugh-nya malah jadi Amy gitu kan. Jadi apalagi ada beberapa acting sebenarnya bukannya nggak bagus ya, Florence Pugh actingnya bagus banget, cuman ketika dia jadi si Amy kecil itu kan dia badannya agak gede gitu kan ya, jadi dia kayak actingnya ngerasa kayak dibocah-bocahin gitu, bukannya acting nggak bagus, cuman kayak dipaksain biar jadi kayak bocah gitu kan, beda sama yang 94 kan, ada 2 orang gitu kan yang meranin. Itu aja sih gitu kan yang aku kurang serok, tapi lama-lama setelah nonton kayak bagus-bagus aja sih sebenarnya. Nah, overall, yang tadinya aku agak-agak gimana nih sama tahun 2019, karena aku pikir, gila, 94 tuh udah the best, udah klasik banget. Ternyata pas aku nonton 2019 kok, aku kayak lebih suka, lebih relate. Jadi aku ngasih yang 94 itu skornya 7,5, yang 2019 itu skornya adalah 8 gitu. Nah, kalau teman-teman lain gimana, lebih suka yang mana? Nah, kalau mau nonton dua versinya itu ada di Netflix ya, yang tahun 94 maupun tahun 2019 gitu. Dan ini istilahnya tadi ya, mungkin film drama yang gak buat semua orang, cuman ini bagus. Ini film Oscar banget yang you know lah, film Oscar kan mungkin ya agak sedikit mikir atau mungkin istilahnya banyak ngomongnya, cuman banyak pesan moral di situ dan bagus banget, pertama yang buat film keluarga yang punya kakak adik cewek-cewek mungkin pada suka banget. Oke, thank you for watching. Bye.